Lagi di pembahasan kripto kita. Kali ini saya mau membahas tentang platform ya, CEX dan DEX. Cuman di sini kita mungkin akan lebih dalam membahas tentang apa itu DEX ya. Mungkin ini bisa menjadi teman makan kalian, teman tidur ataupun teman bersantai ya. Oke, kita mulai decentralized exchange ya, atau enggak DEX biasa orang-orang sebut ya. Jadi singkatnya DEX ini tuh adalah platform pertukaran aset kripto yang beroperasi tanpa perantara atau tanpa otorisasi yang terpusat gitu ya teman-teman. Langsungnya kita lebih dalam lagi tentang DEX ya. Definisi dari DEX itu apa sih sebenarnya? Yang pertama itu crypto asset exchange platform. Terus tuh ini tuh maksudnya digunakannya untuk menukar aset kripto tanpa perantara, tanpa pihak ketiga. Jadi pure aku dan kamu ya gitu. Jadi pure player dan player gitu ya teman-teman. Terus tuh yang kedua ada no intermediaries or central authority ya, atau enggak maksudnya tanpa perantara atau tanpa otoritas terpusat ya, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu tidak dikendalikan oleh entitas tunggal ya, seperti CEX contohnya ya. Atau enggak seperti misalnya kalau di tradisional itu bank-bank ya, atau enggak contoh deh, saya sebut merek ya, Livin, Dana gitu ya. Itu dikendalikan, transaksi kalian dikendalikan oleh Livin atau enggak Dana tersebut ya. Terus yang ketiga peer to peer transaction atau enggak peer to peer ya teman-teman. Jadi pengguna itu dapat bertransaksi satu sama lainnya secara langsung di dalam blockchain yang mana ditengahi oleh keempat, yaitu smart contract. Menggunakan smart contract, jadi transaksi di DEX itu berjalan otomatis melalui algoritma, semacam algoritma yang di-develop oleh smart contract develop. Terus yang kelima, transparan dan secure, atau enggak tidak perlu menyerahkan aset ke exchange kita, sehingga mengurangi semua transaksi itu dapat diaudit ya di blockchain, yang mana ini tuh sebagai agar bisa dipercaya gitu. Wah, ini proyek udah diaudit, jadi kita harus setidaknya ya sedikit percaya terhadap aset ini. Dan penggunanya itu memiliki kendali penuh atas aset yang disimpan di DEX tersebut ya, karena kita yang melakukan transaksi, jadi nggak ditransaksikan oleh orang lain, kita sendiri ditransaksikan sebenarnya cuman oleh algoritma atau enggak smart contract. Terus tuh number 6, not third party involvement, atau enggak di sini tuh seperti biasa sih, tanpa pihak ketiga ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu gitu kita ditransferkan ya, jadi kita bisa transfer sendiri melalui smart contract, sehingga mengurangi resiko kehilangan dana akibat pertasan atau enggak biasa kebangkrutan ya dari CEX, seperti kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya ya teman-teman. Terus apa perbedaannya antara CEX dan DEX ya? Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah ownership dan controlnya ya teman-teman ya. Di DEX ini tidak ada ownership, tidak ada atau enggak tidak terpusat gitu ya, maksudnya tidak ada yang punya. Jadi semua punya masing-masing gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu seperti yang tadi sebelumnya teman-teman, tidak ada pihak ketiga yang mengontrol transaksi. Terus tuh kalau di CEX, ownership dan kontrolnya itu dikelola ya, dikelolakan, ditransaksikan ya teman-teman oleh CEX itu sendiri, platform itu sendiri ya. Entah itu si kuning atau enggak si biru ya, atau enggak si hijau. Jadi dikelola oleh perusahaan di wallet mereka sendiri ya. Mereka juga punya wallet yang dimana di situ aset kalian digabungkan gitu oleh platform tersebut. Jadi semua usernya itu digabungkan di satu wallet ya. Contohnya di si kuning itu ada, sejauh ini memiliki yang saya lihat ya ada 17 wallet gitu. Jadi semuanya dicampur di situ teman-teman aset kalian. Terus tuh ada regulasi ya, atau enggak kalau di CEX ini biasa regulasinya itu dia KYC ya teman-teman, atau enggak know your customer. Nah kalau di CEX ini itu wajibnya
mewajibkan kita untuk KYC sesuai regulasi hukum yang ada ya di berbagai macam negara berbeda-beda ya teman-teman ya. Sesuai regulasi agar bisa melakukan transaksi maupun aktivitas di dalam checks ini. Terus tuh gimana kalau regulasi di DEX? Nah, di DEX itu tidak memerlukan KYC ya. Jadi kita itu bisa bertransaksi secara anonim ya, tanpa diketahui, teman-teman. Terus tuh ada custodial. Jadi di DEX ini itu biasa kita sebut non custodial ya, atau enggak pengguna selalu menyimpan aset di wallet mereka sendiri, yang dimana wallet itu dikendalikan penuh oleh pengguna tersebut. Tidak ada yang bisa mengendalikan wallet tersebut kecuali si penggunanya ya, kecuali seed price-nya diketahui oleh orang lain ya teman-teman ya. Terus tuh untuk checks custodialnya itu aset disimpan oleh exchange sehingga pengguna tidak memiliki keamanan penuh gitu ya. Jadi ya seperti tadi ya, ownership and control, yang dimana di sini aset kalian disimpankan, ditransaksikan ya, ditradingkan oleh satu wallet gitu, teman-teman ya. Terus tuh ada transaction, yang mana di sini transaction itu untuk DEX itu dilakukan secara peer to peer yang ditengahi oleh smart contract ya. Ya biasalah konsep dari blockchain, yang dimana developer pertamanya di Ethereum ya, smart contract store of data, yang dimana smart contract menengahi kegiatan kita yang ada di DEX ya, agar tidak ada penipuan gitu teman-teman ya. Jadi dilakukan peer to peer menggunakan smart contract. Terus tuh likuiditasnya, penyedianya ya, penyedia koin A, misalnya teman-teman mau swap dari koin A ke B. Nah ini A dan B ini harus ada koinnya gitu kan, atau enggak nama lainnya itu ada liquidity poolnya, ada kolamnya gitu, tersedia barangnya gitu kan. Nah kalau di DEX ini harus ada liquidity pool ya teman-teman, agar transaksi kalian itu berjalan dengan lancar. Yang dimana liquidity pool itu bisa juga teman-teman bisa menjadi liquidity provider ya, menyediakan kolam untuk orang-orang yang bertransaksi ya teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai liquidity provider ya. Terus ada checks untuk transaksinya itu menggunakan order book yang lebih cepat ya, dengan likuiditas tinggi karena banyak pengguna. Jadi bisa market, bisa limit gitu ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman biasa lihat ya, kalau misalnya mau trading itu ada banyak order book gitu kan. Nah itu pesanan orang itu teman-teman ya. Jadi ada orang misalnya di papan banner nih, ada orang yang mau masang, ada orang habis mancing kan, dapat ikan, terus tuh dia pasang papan bannernya, saya dapat ikan, saya mau jual 50.000. Nah itu si A. Si B juga dapat ikan nih, ikan yang sama, saya dapat ikan juga, saya mau tulis di sini 49.000 biar bisa diambil orang. Nah terus tuh si buyer nih datang nih ke banner ini, dia lihat yang mana harga murah 49. Nah dia ambil 49 ini. Jadi terjadilah transaksi antara buyer yang mengambil harga 49 yang ditetapkan oleh seller B ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk order book. Terus tuh ada security. Kalau di checks ini sebenarnya lebih rentan terhadap pertasan ya, karena kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi, yang dimana banyak peretasan terjadi. Apakah apalagi yang barusan ini ya teman-teman ya, yang kasus Bybit yang dia habis diretas oleh, rumornya itu diretas oleh North Korea, hackernya namanya Lazarus ya teman-teman. Terus tuh sebenarnya itu yang paling terbesar sih daripada kasus FTX yang terjadi di 2022 ya. Jadi rawan peretasan karena mereka mempusatkan aset kalian itu di satu wallet. Jadi jika wallet ini tertas, dana kalian akan hilang ya teman-teman ya. Terus itu bagaimana security di DEX? Nah di DEX itu lebih aman dari peretasan karena tidak menyimpan aset pengguna dalam satu tempat. Namun ya pasti kripto ada risikonya ya. Di sini risikonya bisa smart contract kalian itu dimanipulasi atau enggak dieksploitasi ya, atau enggak nama lainnya gimana? Mereka masuk ke smart contract terus tuh mengubah transaksi gitu teman-teman. Apalagi smart contract yang agak-agak lemah gitu ya, yang menggunakan misalnya contoh bahasanya Rust. Terus sejauh ini smart contract Ethereum itu bahasanya Solidity
Itu sejauh ini masih yang paling kuat ya untuk dihack. Terus tuh bagaimana dengan fees atau enggak pajak di sini ya? Di sini untuk checks itu biasanya fee-nya itu lebih murah ya, karena visi misi dari checks itu efisiensi dan practicality. Atau enggak di sini maksudnya itu UI-nya itu bisa digunakan oleh orang yang nggak ngerti kripto sama sekalipun. Terus tuh mau berdagang ke kripto. Jadi mereka disediakan checks oleh beberapa checks ya platform. Nih gunakan platform saya kalau mau bertransaksi di kripto ini. Kelebihannya gampang banget dipakai. Terus tuh friendly UI-nya, UIX-nya. Terus tuh fee-nya juga lebih murah, teman-teman. Tetapi di checks ini ada banyak biaya, teman-teman. Bahkan ada biaya funding rate ya. Kalau di feature itu dia kayak biaya menahan trade gitu, teman-teman. Per 8 jam biasa atau enggak per 4 jam, ada juga koin yang per 4 jam. Di sini ada biaya deposit juga ya. Karena kalau di DEX, kalau misalnya kita transaksi kan itu ada biaya membeli aset. Maksudnya kita punya USDT nih. Kita mau beli Bitcoin di spot misalnya ya, kita beli limit. Nah, itu ada biayanya kan. Terus tuh kalau kita jual, kita limit juga. Nah, itu ada biayanya juga. Nah, cuman dua biaya ini itu terjadi di transaksi blockchain. Nah, kalau di checks ada biaya tambahan. Jadi biaya untuk menambah peluru atau enggak. Nah, uang kalian kan nih fiat nih. Kalian ingin bertransaksi di kripto. Nah, kalian pasti harus deposit kan, teman-teman. Kalian deposit ke checks uang fiat kalian transaksi. Nah, lalu sampai di checks itu transaksinya diubah. Kalian beli misalnya stablecoin ya, USDT, USDC atau enggak whatever. Terus tuh kalian beli aset yang kalian ingin beli. Nah, terus tuh kalau misalnya kalian sudah untung nih, kalian mau realisasikan keuntungan kalian menjadi cash ya. Nah, itu ada juga biayanya, biaya withdrawnya, teman-teman. Jadi ada 4 biaya di checks ya. Biaya deposit, biaya buy limit atau enggak biaya sell limit, terus tuh ada biaya withdraw ya, teman-teman. Terus tuh bagaimana dengan DEX? Nah, di DEX ini biasanya mahal ya, karena bergantung pada gas fee. Bahkan juga biasa itu nol ya biayanya, biasa di jaringan Aptos tuh nol biasa chainnya untuk fee-nya. Cuman tergantung keramaian dari aktivitas yang ada di blockchain tersebut ya, teman-teman. Sejauh ini yang paling mahal itu Ethereum ya, karena udah terbukti aman dan ya ramai juga, teman-teman. Cuman orang-orang memilih mending bayar gas fee yang agak sedikit banyak, tapi transaksi aman gitu ya. Terus tuh ada risk atau enggak resiko ya. Untuk checks ya seperti tadi ya, teman-teman, resikonya itu bisa pertasan, kebangkrutan ya dari platform exchange-nya, atau enggak dana bisa diblokir ya. Kayak misalnya kasus ya Ceks Lokal Indonesia lah, banyak ya begitu ya. Ada orang yang habis menjual asetnya, untung ya bisa bermiliar-miliaran. Nah, itu langsung dibekukan oleh Ceks Lokal tersebut, jadi nggak bisa di withdraw. Nah, itu kadang kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau resiko yang ada di DEX? Nah, resiko di DEX itu pasti ada juga ya, yaitu resiko smart contract-nya bisa ngebug atau nggak bisa dieksploitasi. Nah, di DEX juga itu kan koin-koinnya nggak difilter ya, jadi siapapun bisa membuat koin di DEX. Nah, jika semua orang bisa membuat koin di DEX, maka akan muncul penipuannya. Misalnya saya mau buat koin sembarangan nih, shitcoin, memanfaatkan hype doang. Nah, setelah naik beberapa ribuan persen, ratusan persen, saya mau rug pull. Nah, itu biasa terjadi ya, teman-teman, di DEX. Dan juga di DEX itu bisa untuk liquidity provider itu bisa terjadi impermanent loss. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bagaimana DEX bekerja? Jadi di DEX itu ada dua sebenarnya sistemnya, cara kerjanya. Yang pertama kita bahas itu ada AMM. AMM singkatnya adalah sistem yang menggantikan order book ya. Jadi kalau kita mau melakukan transaksi di blockchain itu sebenarnya menggunakan order book ya, dibuat manual gitu, teman-teman. Ngantri beli gitu kan. Cuman ini muncul AMM yang dimana menggantikan order book tradisional dengan liquidity pool ya. Terus tuh alih-alih mempertemukan pembeli dan penjual dalam sistem order book,
Nah, si AMM ini memungkinkan pengguna untuk langsung bertransaksi dengan smart contract yang mereka ada liquidity providernya yang menyediakan liquidity pool itu ya teman-teman ya. Jadi system that replace the order book model with a liquidity pool, yang dimana di sini sistemnya AMM menggantikan 100% ya, langsung kayak replace gitu dari konsep pendahulunya ya, order book. Terus tuh transaction are execute directly with smart contract. Atau enggak di sini transaksinya langsung, secara langsung gitu ya. Aku smart contract dan kamu gitu. Jadi pendengannya pure langsung dari smart contractnya. Terus tuh transaction take place through the liquidity pool. Yang dimana di sini transaksi itu bisa dilakukan melalui liquidity pool, bukan order book ya. Kayak pencocokan harga jual dan harga pembeli, demand dan supply yang ada. Terus tuh menggunakan ini jantungnya ya, liquidity provider ya. Kita bahas. Nah, kalau ini misalnya liquidity provider itu adalah semua orang sebenarnya, semua orang bisa ya, asalkan kalian punya asetnya. Misalnya aset Ethereum lagi ramai diperdagangkan nih, lagi ramai open interestnya misalnya teman-teman ya. Jadi teman-teman beli Ethereum dalam jumlah yang banyak, misalnya 10 ETH ya. Teman-teman itu nggak trading kan Ethereum tersebut, tapi menyerahkan Ethereum yang teman-teman punya ke blockchain Ethereum sebagai penyedia gitu, penyedia fee atau enggak slippage ya. Jadi teman-teman menyerahkan Ethereum teman-teman. Untungnya apa? Nah, nanti kalau misalnya ada orang yang mau membeli Ethereum, nah Ethereum teman-teman itu akan diambil. Cuman di sini teman-teman nggak rugi ya, pasti nggak bakal rugi. Ethereum teman-teman diambil karena teman-teman itu menyediakan barang gitu ya. Misalnya ini saya analogikan ya tentang liquidity provider. Ini contoh misal teman-teman ini membuka toko buah ya. Jadi di toko kalian ini berisi 2 jenis barang ya. Jadi ada apel, ada jeruk gitu ya. Jadi kalau orang mau beli ya tinggal ambil gitu teman-teman, tinggal ambil. Nah, teman-teman sebelumnya apel dan jeruk itu teman-teman juga beli jadi ya. Jadi teman-teman nggak tanam gitu, teman-teman juga beli jadi dengan harga yang hampir mirip sama. Jadi keuntungan teman-teman itu dari menyediakan barang itu keuntungannya ada di fee yang dibayar oleh buyer atau enggak sell atau enggak transaction yang terjadi ya. Terus tuh ada asset price are determined by algoritma, yang dimana di sini harga dari aset yang ada di AMM itu pure ditentukan oleh algoritma ya, seperti di beberapa DEX teman-teman, sorry. Terus tuh nih yang kedua, ini model lama ya, order book. Jadi order book ini singkatnya, saya jelasin singkat. Order book adalah sistem yang mempertemukan banner tadi yang kita bahas ya, adalah sistem yang mempertemukan antara penjual dan pembeli gitu. Pemasang harga gitu, banner. Terus tuh menciptakan transaksi yang ada antara kedua entitas ini. Model ini tuh lebih mirip sebenarnya dengan checks ya. Cuman order book ini berjalan di blockchain langsung ya, secara langsung. Yang pertama, a system that match buyer and sellers through an order book. Yang dimana sistemnya, algoritmanya itu langsung mempertemukan antara buyer dan seller ya. Mirip dengan checks di sini teman-teman, mirip dengan checks, tetapi berjalan pure di atas blockchain ya. Kalau checks kan berjalan di atas matching engine ya oleh beberapa checks. Nah, di sini pengguna itu dapat memasang 2 jenis order ya. Sama sebenarnya. Ada market order, ada limit order. Yang dimana market order itu maksudnya pasti teman-teman sudah tahu ya. Saya jelasin ulang. Order yang langsung dieksekusi oleh harga pasar saat ini atau enggak CMP biasa ya, current market price. Jadi kan harga itu naik turun ya. Sensitif banget kan, kadang per detik gitu ya. Nah, kalau teman-teman market order itu pas teman-teman pasang posisi, nah langsung terjadi transaksi. Nah, kalau limit order itu teman-teman ngantri di harga berapa gitu. Jadi tunggu harga realnya nyentuh antrian kalian. Nah, itu
limit order kalian tereksekusi. Terus tuh harga aset itu ditentukan oleh mekanisme supply and demand-nya, oleh order book di sini. Terus tuh di sini bisa jalan secara full on chain di dalam blockchain, atau enggak bisa juga off chain. Matchingnya hanya settlement dilakukan di dalam blockchain ya, seperti kasus-kasus Ethereum. Nah ini order book ya. Tadi kita sudah analogikan ya. Pasti teman-teman sudah ngerti kan bagaimana sebenarnya basic pemahaman dari order book. Terus hal-hal yang kita harus tahu dari DEX itu ada liquidity pool. Ini hal-hal kritikal yang akan saya rangkum ya, yang harus wajib ya kita tahu. Yang dimana liquidity pool adalah kumpulan dana yang dikunci dalam smart contract untuk menyediakan likuiditas bagi DEX. Alih-alih mempertemukan pembeli dan penjual seperti order book, transaksi di DEX berbasis AMM ya, Automated Market Maker, dilakukan melalui liquidity pool ya. Terus tuh di hal yang lain itu ada impermanent loss teman-teman ya. Jadi impermanent loss itu adalah kerugian sementara yang dialami oleh penyedia likuiditas ya, liquidity provider. Jika teman-teman misalnya mau ya menyediakan, teman-teman mau meminjamkan Ethereum seperti yang tadi ya, teman-teman mau meminjamkan Ethereum teman-teman untuk likuiditas Ethereum yang terjadi, transaksi yang terjadi, teman-teman dapat untung dari fee orang-orang yang melakukan transaksi di Ethereum tersebut. Jadi ketika harga aset yang mereka setorkan ke dalam liquidity pool berubah dibandingkan harga awal aset mereka menyetornya, itu akan terjadi impermanent loss. Jadi impermanent itu terjadi bagi penyedia likuiditas atau enggak kita sebut LP ya, liquidity provider. Jadi singkatnya itu dia impermanent loss itu seperti misalnya teman-teman sama ya membuka toko buah contoh misalnya. Nah, teman-teman tuh punya 10 buah mangga, 2 jenis ya, 10 mangga dan 10 jeruk yang kalian jual di warung tersebut. Nah saat itu harga mangga dan jeruk itu sama, 10.000. Jadi misalnya kalau semua laku, ini 20 buah ini laku, teman-teman dapat 200.000 kan, karena 10 kali 10.000, 10 kali 10.000 untuk mangga dan jeruk, total 200.000. Nah tiba-tiba harga mangga naik nih jadi 20.000. Nah sekarang harga mangga 20.000 tapi jeruk tetap 10.000 teman-teman ya. Jadi karena warungmu memakai sistem ini hanya untuk AMM ya teman-teman, karena menyediakan likuiditas kan. Karena teman-teman warung teman-teman menggunakan sistem AMM yang dimana bisa menjual atau nggak bisa membeli ya. Jadi misalnya ada orang yang menjual buah mangga atau nggak jeruk, teman-teman juga harus beli ya. Yang ini kan sistem AMM. Jadi karena warung teman-teman AMM itu pelanggan mulai membeli mangga dan menukar banyak jeruk ya. Jadi misalnya mangga teman-teman berkurang jadi 7 ya, berkurang 3. Tapi jeruk teman-teman ini bertambah jadi 13, bertambah 3. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin tutup warung langsung, nah teman-teman hitung asetnya yang ada di situ berapa. Jadi bisa 7 mangga, yang dimana satu mangga itu 20.000 kan, naik tadi jadi 140. Terus tuh 13 jeruk ya, itu kan jeruk harganya tetap kan 10.000, jadi 130.000. Nah teman-teman totalin misalnya ya, profit yang belum terrealisasi itu total 140 tambah 130.000 itu 270.000. Padahal ini di notice teman-teman, padahal jika kalian hanya menyimpan 10 mangga dan 10 jeruk tanpa memasukkannya ke warung, itu totalnya harga akan menjadi 300.000 karena mangga naik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak impermanent loss, itu kalian nggak membeli jeruk nih, kan jeruk lagi murah nih, ngapain kalian ada orang yang menjual kepada kalian kan. Misalnya teman-teman nggak beli jeruk tetap di harga 10.000 dan 10 buah, cuman mangga teman-teman laku. Nah itu akan lebih menguntungkan kan daripada teman-teman membeli jeruk ya. Mangga berkurang memang nih, tapi jeruk bertambah. Nah, misalnya teman-teman mangga berkurang tapi jeruk tetap 10 buah atau enggak ada yang beli, nah itu lebih menguntungkan ya. Itu namanya impermanent loss teman-teman. Terus tuh ada slippage. Slippage ini terjadi
ketika harga yang dieksekusi berbeda dari harga yang diharapkan akibat likuiditas rendah atau volume trading yang besar. Jadi mengapa slippage ini terjadi biasanya? Yang pertama itu jika liquidity poolnya kecil, jika barang yang tersedia itu sedikit ya. Jika barang yang disediakan oleh liquidity provider itu sedikit, maka transaksi dalam jumlah besar, orang yang mau bertransaksi besar banget gitu ya, nge-swap koin yang misalnya billion of dollar, itu akan menyebabkan perubahan yang signifikan karena mereka mengambil barang yang ada di kolam tersebut kan. Jadi di kolam tersebut nggak ada barang gitu teman-teman. Jadi slippage-nya akan drastis berubah naik gitu ya, karena kekurangan barang yang ada di kolam, barang yang tersedia. Slippage-nya itu lebih umum terjadi pada token baru ya, atau enggak yang ya meme shitcoin lah, yang liquidity pool-nya kecil dengan volume trading juga yang rendah. Jadi contoh misalnya teman-teman ya, kalian itu ingin membeli tokennya seharga $10.000, tapi karena likuiditasnya rendah, harganya itu melonjak sebelum order kalian selesai, sehingga kamu mendapatkan lebih sedikit token dari yang seharusnya. Jadi ini rugi ya, karena teman-teman itu harga $10.000, koinnya per koinnya itu harganya $10.000, cuman karena likuiditasnya rendah dan volume tradingnya rendah, itu harganya cepat turun per detik, bahkan kadang milidetik ya. Nah pas teman order dieksekusi langsung oleh smart contract. Pada saat dieksekusi smart contract, tiba-tiba harga koinnya menurun. Nah itu teman-teman yang tadinya per koin kan $10.000 kan, teman-teman ingin beli $10.000 yang artinya beli satu. Nah kalau misalnya harga koinnya turun tiba-tiba ke $9.000, teman-teman akan mendapat koin 0,9 token ya. Jadi itu slippage. Tapi teman-teman tetap membayar $10.000 plus dengan slippage dan fee yang ada di DEX tersebut ya. Nah ini slippage sebenarnya bisa diakali ya oleh beberapa DEX sebenarnya. Itu namanya ada slippage tolerance ya. Contoh di Jupiter dan beberapa DEX ya. Jadi slippage tolerance itu adalah fitur di DEX yang memungkinkan pengguna menentukan batas toleransi perubahan harga. Jadi misalnya harganya berubah 1% pas orderan kalian belum tereksekusi, nah itu orderan kalian akan dibatalkan gitu, di cancel karena terlalu volatilitas ya, harganya menurun dan atau enggak naik misalnya. Jadi orderan kalian itu dibatalkan agar menghindari kerugian ya, seperti yang tadi ya, yang $10.000 tadi ya. Itu namanya slippage tolerance teman-teman. Terus tuh ada smart contract ya. Ini hal yang wajib kita ketahui sih sebenarnya. Jadi smart contract adalah kode program yang berjalan otomatis di blockchain tanpa perlu pihak ketiga dalam DEX ya. Di DEX, smart contract itu berfungsi sebagai menjalankan transaksi trading otomatis tanpa perlu pihak ketiga, mengelola liquidity secara otomatis dan mengatur harga berdasarkan algoritma yang udah ditentukan oleh developer. Terus tuh mengamankan aset pengguna karena mereka tetap memegang kendali penuh atas dana mereka. Apa kelebihan DEX, teman-teman? Kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang dimana di sini non custodial teman-teman ya, atau enggak pengguna memiliki kontrol penuh atas aset mereka, nggak dikontrol, nggak di custodial oleh pihak ketiga ya, seperti checks. Terus tuh di DEX itu anonymity ya teman-teman, jadi nggak ada yang tahu data kalian kecuali teman-teman nama wallet teman-teman ubah ya gitu namanya. Kan biasa nama wallet itu random banget kan, misalnya AXO gitu ada 16 ya, ada 16 karakter. Nah, misalnya teman-teman ganti menjadi misalnya contoh Tokuchi gitu. Nah, itu bisa. Tapi teman-teman bisa menjadi anonymity ya. Jangan pakai namanya itu, teman-teman. Dan juga tidak perlu KYC. Asal buat langsung jadi gitu. Terus tuh ada desentralisasi yang dimana tidak ada satu entitas yang mengontrol kegiatan kalian di DEX. Walaupun DEX itu sendiri, enggak ya, teman-teman. Terus tuh global accessibility. Atau enggak bisa digunakan siapa saja di mana saja ya teman-teman ya. Ini konsep dari Bitcoin sebenarnya ya. Terus tuh kita bahas kekurangannya. Yang pertama itu ada slippage and low liquidity in certain tokens, atau enggak slippage yang besar dan liquidity yang rendah di beberapa token ya. Karena di DEX ini kan token yang berumur 1 detik pun ada ya teman-teman ya.
Kalau di checks kan nggak boleh ya, harus difilter dulu berdasarkan market cap biasanya ya, atau enggak volume tradingnya. Terus tuh kekurangannya ada impermanent loss for liquidity provider, yang dimana penyedia likuiditas itu bisa mendapatkan impermanent loss ya, seperti yang tadi kita jelaskan. Terus tuh smart contract security atau enggak keamanan smart contract itu ada resikonya ya, bisa dimanipulasi smart contractnya oleh hacker yang betul-betul emang bisa manipulasi blockchain ya, atau enggak rug pull yang terjadi oleh koin-koin baru ya, koin-koin shitcoin. Terus tuh high transaction fee, gas fee-nya ya, seperti jaringan Ethereum teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu video kita. Sampai berjumpa di video selanjutnya.